akan nangkep paper review tahun 2026. Ini ada review tentang EPCS planning, tentang infrastrukturnya, ukurannya, gitu ya, sampai variabel-variabel yang lainnya. Males kan baca paper review itu bisa puluhan halaman. Saya uploadkan saja PDF-nya, saya kasih prompting gitu, ya, bahwa saya upload recent review paper tentang EPCS. Mohon coba identifikasi major research gap-nya, general future research-nya, dan lain-lain. Dapat topik Bapak Ibu, dan seger gitu ya, topiknya itu eye catching gitu, punya nilai jual lah. Nah ini hasilnya ketemu. Coba Bapak Ibu mau pilih topik yang mana silakan. Gitu. Artinya mencari kebaruan menjadi lebih mudah, ya. Bahkan sebenarnya lebih lengkap Bapak Ibu kalau kita lihat langsung. Ini baru subuh saya untuk cek di sini nih. Saya biasanya pakai cloud. Nah, ketika kan saya upload ya filenya, dia memberikan executive summary-nya, kemudian banyak sekali dia bikin tabelnya juga, ya, sampai ke novel opportunities-nya. Untuk Q1 jurnal research-nya dia juga merekomendasikan. Tentunya hati-hati juga, siapa tahu halusinasi gitu kan. Ini kita cek gitu. Nah ini cara membidik novelty Bapak Ibu, ya. Artinya sekarang dengan zaman teknologi yang semakin mudah, ini zaman kita S3 mah dulu belum jadi proposal disertasi setahun baca paper kan, terus bikin anotasi ditulis sampai tabel ratusan artikel dibaca baru ketemu novelty. Sekarang nggak ada banget, cepat begitu ya. Tapi sekalipun cepat dan mudah, saya nggak mau ulang S3 kamu. Ya, Bapak Ibu bisa kalau untuk jurus dadakan, jurus sampurian karena harus submit tanggal 29, boleh pakai cara seperti ini untuk nangkep, biar meyakinkan proposal kita. Ada saran ya, sebentar. Kalau bisa Bapak Ibu submitnya sebelum Natal. Kalau dekat-dekat ke tanggal 29, stres, karena bisa jadi server antriannya mungkin pengalaman lah, stres, gak tidur, siapa tahu jam 2 kosong. Ya ternyata semua punya pikiran yang sama. Terus jangan juga beranggapan insya Allah udah biasanya nanti diperpanjang, ternyata tidak. Gitu. Kalau saya biasanya tuh suka jauh-jauh hari, mungkin 10 hari sebelumnya. Bahkan selesai ini juga saya mau eksekusi beresin yang penelitian terapan, saya harus selesai biar lebih duluan gitu ya. Jadi tenang ya, daripada stres harus mepet-mepet. Nah kalau dengan pakai AI 2 hari juga beres Bapak Ibu, nanti bikin proposal yang bagus gitu ya. Ini kita fokus dulu diskusi ke area non-politik. Silakan Pak. Iya Pak. Ini kan terkait tentang mencari topik untuk penelitian yang baru ya. Nah, kalau di pengalaman tahun sebelumnya itu seingat saya kita diberikan waktu tenggat mengerjakan penelitian itu sangat singkat ya. Jadi dikasih dananya bulan, saya lupa. Kemudian hanya beberapa bulan kita harus membuat laporan, sehingga saya sempat mendengar isu di teman-teman peneliti juga, kita submit proposal itu untuk penelitian yang sudah jadi sebenarnya gitu, sehingga ketika udah dapat dana funding tinggal submit paper yang udah ada, sehingga apa ya namanya, kayak kita tuh nyari funding untuk penelitian yang udah beres sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau sekarang kita tidak apa itu gimana? Ya, Bapak mau nyeritain rahasia saya. Jadi memang begitu Pak jurusnya, karena memang lihat kultur di Indonesia nggak ada riset tuh. Kan yang namanya riset tuh sebenarnya saya ada aneh gitu ya, yang namanya riset itu dikaitkan dengan kejaran luaran, padahal hal yang berbeda kan ya Pak ya. Riset itu penuh resiko gitu,
bisa jadi gagal juga gitu. Tapi kenapa dia harus ditagih luaran? Makanya saya berpikir riset dikti itu sebenarnya insentif saja dari kesungguhan kita mendidik anak-anak gitu. Jadi yang saya lakukan misalnya nih, untuk tahun depan saya fokuskan ada 3 topik, papernya udah drafting sama mahasiswa saya selesai, datanya sudah diolah, tinggal finishing touch oleh profesornya gitu kan, selesai. Jadi nggak stres Pak. Jadi kalau bisa Bapak membimbing mahasiswa S1, S2 gitu ya, dengan payung risetnya, kasih masing-masing topik oleh kita, kerjakan serius, besoknya cairkan gitu upah kerja keras kita membimbing ya, meskipun di Sampurna University insentifnya udah tinggi gitu ya, kan nggak nolak juga ditambah oleh tinggi gitu kan. Jadi nggak capek Bapak Ibu ya, dan kejadwalan pun tercapai, jadi nggak stres. Orang sibuk baru ngolah data, kita mah udah ronde kedua review gitu. Jadi saya tuh sekalipun tadi saya cerita ada 8, ada 6 per tahun, nggak pernah nombok atau ngutang luaran, karena memang sudah Pak kan itu hasil kerjaan mahasiswa, ya nggak apa-apa. Mahasiswa sebagai penulis pertama, tapi dosennya kan penulis korespondensi. Ya, bagi kalau sudah guru besar mah nggak masalah, nggak harus kejar-kejaran jadi penulis pertama kan, cukup penulis korespondensi, aman Pak. Ya, jadi sebenarnya honor membimbing mahasiswa S1 mahasiswa di Indonesia itu 150 juta per orang. Asal jadi riset yang serius. Memang saya lihat teman-teman di ITB juga begitu. Awalnya dari payung riset, grup riset, T-1 gitu ya, kita sudah siap. Berikutnya kan capek membimbing mahasiswa, harus diberi hadiah oleh dikti. Tembus di jurnal impact faktor 15 misalkan, dapat lagi 45 juta dari dikti kan yang kemarin misalkan. Jadi bahagia Pak gitu ya. Membimbing mahasiswa. Memang kalau ingin lancar begitu. Tapi sekarang zamannya Pak Fabrian sudah keren. Riset pendanaan 2026 itu proposalnya masuk di akhir tahun. Jadi Februari udah cair dan panjang waktunya. Tapi tetap saya memang milik cara seperti Bapak tadi. Pekerjaannya 90% sudah selesai. Kalau terkait kebaruannya itu strategi gimana ya Pak? Karena kan training 1 kita kerjakan, artinya dia itu baru kondisinya baru ketika setahun yang lalu. Sedangkan kita tulis itu sebagai proposal tahun ini. Nah itu cuma gini ya Pak, tidak berarti jadi tidak idealis bahwa alat ukur dikti menilai riset kita kan publikasi ilmiah ya. Sementara pada posisi misalnya tabungan saya sebutnya tabungan topik kita tuh sudah posisi under review, kan artinya sudah tidak berpikir lagi harus ada novelty dan lain-lain, sudah aman, keluarannya bisa tercapai. Artinya apa? Di proposal tetap ideal Pak, mengejar kebaruan di masa kini, meskipun sebenarnya kan delay 1 tahun tidak begitu signifikan ya. Yang namanya kebaruan tetap di proposal itu dibuat seideal mungkin. Kalau bisa mah hasil riset ini tuh saya harus dapat hadiah Nobel gitu. Okay. Kan namanya juga propose, minta duit mah buluk-buluk. Nanti kan ada seminar kemajuan, ada laporan kemajuan, ada hambatan-hambatan yang harus bisa dicurhatkan, itu saja. Pokoknya proposal mah bikin ideal Pak, sebagus mungkin. Nanti seperti ini nih, saya lompat dulu. Ketika saya membuat ringkasan misalnya ya, nah, saya tuh selalu bombastis gitu. Di ringkasan pun saya harus sebut bahwa nanti luarannya akan terbit di renewable energy, Elsevier impact factor 9 Q1. Jadi langsung jatuh cinta. Oh ini mas serius, udah lolos kan, bisa dibaca. Gitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu tuh kalau janji di proposal semua harus terukur. Jangan sampai misalnya luaran yang ditargetkan dari penelitian ini direncanakan terpublikasi pada jurnal Index Scopus titik aja. Itu pasti janji palsu. Ya. So ketika seminar kemajuan
Ya submit aja, paling besok lusa reject gitu. Tapi ada screenshot kan. Nah berikutnya turun level gitu. Ketika reject, ya udah deh ke impact factor 4 gitu. Tapi jangan ke Sinta 2 gitu kan. Terlalu jauh, tapi tetap Q1. Tapi kalau saya bilang kan banyak yang mudah ditembuskan ya. Yang baru volume 4 tapi sudah Q1 gampang, murah lagi gitu ya. Kalau yang pilih open access, bahkan ada yang gratis gitu. Artinya sudah kebayang pasti nembus gitu ya. Kalau saya mahasiswa S1, alhamdulillah pada nembus Q1 Bapak Ibu ya, karena memang saya yang punya ide, saya pantau semuanya, alhamdulillah dari skripsinya itu bisa nembus jurnal Q1. Tapi ya yang ada yang tidak berimpact faktor dan lain, tapi lumayan lah untuk level anak S1. Jadi itu Pak, memang itu strategi saya juga. Ketika risetnya ingin lancar, ada tabungan proposal, ada tabungan masalah, minimal posisi luaran kita tuh sudah manuskrip final lah. Dan saya nggak tahu kalau di Sampurna, kalau di tempat saya membolehkan style menulis skripsi itu seperti nulis paper gitu. Jadi skripsi 10 halaman, skripsi 20 halaman dibolehkan. Jadi nggak capek mengkonversinya ke dalam bentuk proposal ataupun ke artikel. Karena pasti ketika artikel kita harus memperkaya ya kan, ya. Karena kita corresponding autornya kita perkaya lagi dan jadi kita yang menjawab juga, karena mahasiswa biasanya udah lulus, udah malas lagi mikir. Jadi kita yang menjawab hasil reviewnya. Saya selalu mengingatkan kepada para mahasiswa, bikin skripsi jangan tebal-tebal. Ya 30 halaman saja maksimum. Makin tebal makin berat itu hisabnya. Jadi beres cepat lagi gitu ya. Yang penting mah berkualitas. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Pak, tapi saya nggak tahu apakah Bapak nanti akan bahas di RAB kali ya? Ya, RAB akan ada. Masalah insentif, soalnya tadi Bapak kan menyinggung beberapa kali insentif, sedangkan kan setahu saya kalau saya baca insentifnya nggak boleh kan, insentif peneliti. Sedangkan Wamen Prof Stella kemarin kasih statement harus ada insentif peneliti. Ini jadi gimana? Saya belum baca detail RAB. Kalau nggak salah tahun sekarang itu 30% untuk penelitian sudah bisa. Oh iya. Sudah bisa. Coba cek nanti di panduan. Kemarin saya lihat apa yang 2022 ya Pak? Udah belum. Yang 2022. Bu jelas kan membolehkan. Coba cek di 2000. Tapi cek ya. Udah boleh lagi berarti. Ya Bapak Ibu jangan terlalu takut deh terkait RAB. Sekalipun tidak boleh ada insentif, perasaan saya tiap akhir tahun banyak deh SHU-nya gitu. Oh gitu ya. Ya. Dan nanti tuh si mahasiswa kita, grup riset kita tuh dilatih juga untuk bikin SPJ dan lain-lain yang dikerjain oleh kita, Bapak Ibu. Dilatih. Saya tuh gak pernah repot dengan laporan kemajuan, laporan akhir, karena mahasiswa yang eksekusi gitu. Bener ya? Eksekusinya di kafe, kasih jajan, itu kan happy kan, gitu. Ya, jadi beres pekerjaan insya Allah Bapak Ibu. Ya. Ada lagi? Sekarang boleh kalau nggak salah. Boleh ya. 30%. Kalau tidak ada, saya lanjut ke teknis proposal. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu. Ya. Kita mulai dari ringkasan Bapak Ibu. Ya, ringkasan itu yang mirip abstrak. Tapi saya sering lucu juga membaca proposal pengusul karena ketidaktahuannya si ringkasan itu seperti ringkasan paper. Ini nggak nurut terhadap. Nah, di sini kita lihat kotak yang B, Bapak Ibu. Isi ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata. Berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan. Nah, karena yang akan dibaca dan dinilai oleh reviewer adalah urgensi, tujuan, metode, dan luaran, sengajain Bapak Ibu dihitamin, di bold. Gak usah banyak basa-basi, langsung
biar si reviewer langsung tertuju ke bagian ini. Oh ya, ada maksimal tuh poinnya. Kan daripada capek si reviewer nyari bagian, kita seringkali implisit gitu kan, ini kalimat urgensi bukannya, ini kalimat tujuan bukan, di highlight Bapak Ibu, penting ya. Urgensi titik 2 kan jadi seperti abstrak terbimbing gitu kan ya. Dalam transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan, sistem energi terbarukan hibrida surya angin menawarkan solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan ketahanan energi. Namun, juga kalimat masalah gitu. Penelitian ini bertujuan untuk langsung ketemu kalimat tujuan. Metodologi yang diterapkan, nah ini yang terpenting ya Bapak Ibu. Si luaran yang ditargetkannya harus eksplisit. Bapak Ibu harus cari jurnal terbaik di bidangnya untuk disombongkan di proposal. Meskipun peluang rejectnya tinggi gitu ya. Kan kalau submit ke jurnal Q1 impact factor 10 misalkan, sekalipun di reject itu masih bisa nyomboknya. Kemarin baru reject Q1 impact factor 10, saya ditolak cinta Raisa gitu. Masih bisa sombong gitu. Tapi insya Allah Bapak Ibu kalau masuknya ke Sinta 2 tetap diri pasti gak bakalan cerita. Gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga suka compare duluan gitu ya, padahal sebenarnya ketika sampai loh, kok bisa juga masuk proses review. Saya sering ketemu kan, kalau saya mah riset mahasiswa yang bekerja, ada mahasiswa yang menurut saya agak tertinggal dengan mahasiswa yang lain gitu. Dan kita tuh seperti frustasi, kayaknya ini nggak ngangkat deh. Tapi jadi manuskripnya. Kemudian saya iseng submit, malah papernya yang duluan di review. Kadang-kadang kacamata kita dengan kacamata orang berbeda Bapak Ibu. Jadi positif tinggi saja lah ke tim riset kita gitu ya. Mungkin saja karena keterbatasannya komunikasinya jadi jelas dibaca gitu. Ya cara menjelaskannya enak, bisa saja si editor tertarik gitu. Itu seringkali saya ketemu keajaiban seperti itu yang kita di luar ekspektasi, tapi justru paper mahasiswa itu yang bisa nembus di jurnal yang bagus gitu ya. Nah pastikan unsur urgensi, tujuan, metode dan luaran yang ditargetkan tercantum pada ringkasan. Saya ambil contoh dari proposal yang tahun kemarin yang fundamental, sama juga ya Bapak Ibu. Nah di ringkasan saya kebiasaan selalu pakai highlight seperti ini. Tuh, saya mau pokoknya selalu mencantumkan impact faktornya berapa. Yang terpenting mah nama penerbitnya harus yang bagus gitu. Dan kalau melihat dari sebaran dosen yang mengusulkan puluhan ribu dosen itu belum ke sini Bapak Ibu. Jadi biasanya reviewer itu memberikan apresiasi ketika tujuan publikasinya sudah di outline terbaik dunia gitu. Dan tidak semua dosen di Indonesia paham. Jadi kita bisa lebih unggul dari mereka. Pokoknya disombongin, tinggal gitu, ya. Yang faktornya tinggi. Meskipun ya kadang-kadang kita meraba dari topik, tapi minimal lah sombongnya di penerbit dulu. Yang jelas informasinya lengkap. Selalu saya harus highlight gitu ya, bagian-bagian yang akan dinilai oleh reviewer. Bagian ringkasan ada yang ingin didiskusikan? Diharapkan bagian ringkasan ini ditulis jangan di awal, di akhir saja setelah selesai ya. Karena nanti sekarang pun bisa di-generate oleh AI ringkasannya kalau sudah full proposalnya selesai, bisa lebih bagus. Nah, masuk ke pendahuluan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sangat terbiasa nulis paper, nulis pendahuluan di proposal itu ada beda sedikit gitu ya. Sebenarnya ya hampir mirip seperti nulis paper, tapi di sini tuh apa ya, kita tuh lebih memilih hal yang lebih praktis, tidak terlalu teoritis gitu ya.
Dan karena kan semangat riset dikti itu tuh memecahkan masalah bangsa gitu. Jadi kita harus ada momentum. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau didikannya riset fundamental, tentunya kan kita masih di tataran teoretikal gitu ya. Tataran teoris, belum ke terapan, pengembangan, nanti itu ada kompetisi yang lain. Artinya memang kita tuh kontribusinya lebih ke peningkatan tambahan kontribusi metode baru, pemecahan masalah baru itu bisa didramatisir di sini. Nah tadi ada yang mengatakan, Pak, referensi yang bisa dilekatkan tuh di bagian mana? Nah ini saya bikin 3 paragraf aja, referensi sudah 28 gitu kan? Udah cukup gitu kan? Menghiasi daftar pustaka. Nah, bagaimana sistematikanya yang Bapak Ibu? Ini bukan sistematika baku, ini mah gaya saya sendiri. Pertama, bidik permasalahan dari perspektif global dan perkuat dengan data. Jadi artinya biar meyakinkan di introduction kita tuh ada data kuantitatif yang dimunculkan. Tidak perlu dari jurnal, dari web resmi PBB ataupun dari Badan Pusat Statistik, dari mana silakan diungkap. Ini saya kasih contoh. Ya, krisis energi global dan perubahan iklim telah mendorong transisi menuju energi terbarukan, bla bla bla. Sintesis saja ya, langsung referensi 1 sampai referensi 4. Nah ingat ya Bapak Ibu yang tidak terbiasa dengan Vancouver, dalam body text tidak muncul nama penulisnya ya, bersih. Jadi style memang nulis dengan Vancouver ataupun IEEE, citasi itu di ujung, ya di ujung kalimat, gitu. Bisa disintesis dan lain-lain. Ini salah satu contoh, ya. Pak, apakah semua papernya dibaca? Enggak, saya mau baca abstraknya aja, nyambung pokoknya. Yang penting kan kelihatan mewah proposalnya, gitu ya. Toh dikerjainnya juga 2 hari. Nanti kalau nulis paper baru dibaca gitu. Proposal mah jangan dulu serius, yang penting kita kan sudah mendalami ilmunya, sudah tahu lah, baru baca judulnya juga udah kebayang isinya gitu kan. Ya, gak usah terlalu habisin waktu ya. Ini untuk menulis bagian latar belakang, dihitung ya Bapak Ibu, yang namanya 1000 kata itu sampai ke bagian yang lainnya. Nah, ini yang poinnya gede, bobotnya 15% Bapak Ibu. Kita hanya menulis 3 poin atau 5 poin research question kita. Ya kalau saya ngajar Medlit, ya jurus nulis research question itu ya harus jelas, tidak ambigu, terukur gitu ya. Berkaitan langsung dengan topik yang diteliti, memberikan kontribusi baru pada literatur, visible juga, dan etis, tidak melanggar nilai-nilai moral. Pokoknya malah Bapak Ibu sudah jago, sudah membimbing mahasiswa dan lain-lain, pasti bisa menakar ini tuh bisa diterjemahkan nggak ketika nanti kita menulis metode gitu ya dari rumusan masalah. Kan yang namanya metode penelitian itu langkah kita menjawab research question ini kan, ya. Jadi kalau bisa diterjemahkan dalam langkah-langkah mulai dari persiapan, ngambil data sampai analisis data dari pertanyaan ini, saya kira sudah clear, gitu ya. Ini tulis. Nah, Bapak Ibu, teknis saja ya, karena bidang ilmu kita beda-beda. Bikin pointer, tidak dalam paragraf. Saya sering jegal, jadi sudah ilfil duluan gitu. Kalau penulis rapat tulisannya, gitu ya, harus dibaca satu persatu. Saya harus mengukur ini rumusan masalahnya mana, mending pakai pointer-pointer seperti ini lebih mudah ya. Berikutnya setelah rumusan masalah, nah pendekatan pemecahan masalah. Kalau bisa Bapak Ibu jangan juga cukup pakai esai satu paragraf gitu ya, satu paragraf, lengkapi dengan infografisnya, gambar gitu, bahwa tahapan riset kita tuh mulainya seperti apa sehingga mudah dipahami. Bahkan di proposal yang contoh tadi, saya lebih norak lagi nulisnya gitu ya.
gambarnya. Nah ini pendekatan pemecahan masalah biar kebayang ya Bapak Ibu, nggak perlu banyak-banyak. Ini kalau yang memerlukan contoh proposal ini boleh. Oke. Nah gini aja ya, bahwa tahapan yang saya lakukan mulai identifikasi kriteria, terapkan algoritma A, algoritma B, uji sensitivitasnya, integrasi dengan analisis geospasialnya, kemudian terapkan metode pengambilan keputusannya, uji lagi sensitivitasnya, baru keluar peta kelayakan tempat ngecas mobil listriknya. Selesai. Jadi si reviewer juga tahu, oh ya inovatif pendekatannya, kasih maksimal. Ya. Saya pernah bikin proposal tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu, nyaris sempurna Bapak Ibu. Jadi tidak sekalipun lolos, tidak ada satupun komentar reviewer yang mengkritisi gitu. Semuanya muji gitu. Yang lebih aneh lagi, dananya tidak dikurangi juga. Nanti kita cerita bagaimana supaya dananya tidak dikurangi. Jadi si reviewer itu punya wewenang Bapak Ibu, boleh mengurangi usulan Bapak Ibu, tapi tetap mempertahankan 60% dari, misalnya usulannya 100, jadi bisa potong sampai 40 juta. Nah kalau bisa makan dipotongnya hanya 200.000 gitu. Nanti ada strateginya. Saya nggak pernah dipotong gede gitu ya, karena memang tahu strategi supaya reviewer nggak galak amat potong anggaran. Nah yang sering lucu Bapak Ibu tuh terlalu baik, udah jelas dana anggarannya 150 juta, usulinnya 120. Kenapa sih nggak dimaksimalkan? Itu lagi banyak duit, makanya program itu nyusul lagi banyak gitu. Maksimalkan saja gitu. Ya, toh banyak modus gitu untuk menyalurkan risetnya. Ya, misalnya finishing dan diskusi manuskrip, bisa kita ke Tokyo, bisa kita ke mana yang itu 150 ke Taiwan gitu kan. Ya, punya kolega diskusi untuk nambahin itu dibolehkan juga ya untuk anggaran. Ini contoh. Nah, tapi tidak cukup gambar ya Bapak Ibu. Di pendekatan pemecahan masalah, buatlah sedikit interpretasi terhadap gambarnya. Sama lah seperti kayak nulis paper. Gambar 1 menunjukkan proses pemilihan lokasi optimal, stasiun pengisian kendaraan dengan bla bla bla. Ya, GIS digunakan untuk analisis spasial, sementara uji sensitivitas memastikan stabilitas keputusan. Hasilnya adalah peta kelayakan EVCS untuk mendukung infrastruktur kendaraan listrik yang berkelanjutan. Itu aja, nggak perlu panjang lebar. Ya. Nah, lanjut ke ini 1000 kata tuh sampai ke set of the art ya Bapak Ibu. Nah, saya sering mendapatkan kesalahan pemahaman peneliti memahami apa itu set of the art. Yang dimaksud dari keinginan proposal tuh, kita tuh harus menjelaskan tren keadaan mutakhir dari topik yang sedang kita riset. Makanya kenapa yang saya buat strategi, pokoknya pada bagian ini tuh harus seger-seger gitu tahunnya itu. Biar kita tuh, solusi kita tuh benar-benar, oh ini tuh memperbaiki kekurangan dari riset sebelumnya yang memang masih seger, terbitnya di tahun sebelumnya gitu, atau di tahun berjalan. Maka ini jadi penilaian reviewer juga Bapak Ibu. Dan yang selalu saya terapkan di sini, selalu di depan tuh, studi terkini. Lupa nggak dihitamin gitu ya. Studi terkini telah menunjukkan bahwa berbagai teknik bla bla bla. Lihatkan tahun referensi nomor 2932 ini semuanya terbitan 2024. Ya, risetnya dilakukan 2025. Terus saya maksimalkan bahwa referensinya itu terbaru. Ini sudah jaminan Bapak Ibu. Saya tidak membahas teknik menulisnya ya. Ini praktis saja, berstrategi bagaimana mendapatkan poin maksimum. Ini bisa dilakukan. Plak, selesai.
nggak usah banyak-banyak. Bagian set of the art satu paragraf saja, tapi meyakinkan. Ambillah yang paling seger. Kalau bisa terbitan 2026 yang masih artikel impress boleh gitu ya, dimasukkan dan kelihatan seger banget ya. Hot topic gitu di bidang kita. Ini jadi jaminan proposal kita itu tidak ada celah untuk dicari kesalahannya gitu ya. Tuh. Nah, berikutnya kan yang harus dipaparkan tuh Bapak Ibu jangan pernah berimprovisasi ya, bahwa di panduan itu kita subjudulnya juga state of the art dan kebaruan. Jadi satu paragraf state of the art, satu paragraf kebaruan. Nah, si kebaruannya juga biasanya suka saya highlight gitu ya. Misalnya hal baru yang penting dari penelitian ini itu harus muncul, itu harus sombong gitu ya. Misalnya, meskipun ini kan gap analisisnya, meskipun penelitian sebelumnya telah secara efektif memanfaatkan GIS dan AHP untuk pemilihan lokasi solar wind hybrid renewable energy, metode ini seringkali kurang adaptif untuk menangani kondisi lingkungan. Untuk mengatasi keterbatasan ini belum diperkenalkan pendekatan hibrida ya, yang memadukan analisis geospasial dan lain-lain. Tidak seperti penelitian sebelumnya kan, itu kan kalimat menganalisis gap kan baru ditutup dengan kalimat originality, kebaruannya di sini. Nah, cukup aja jurusnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu lolos ini mas, nilainya maksimum 1000. Karena ketika saya terapkan seperti ini, perasaan saya mah nggak pernah ditolak kalau submit proposal gitu, baik untuk mahasiswa gitu yang riset disertasi atau untuk saya sendiri gitu. Karena tahu gitu celah-celah mana yang dapat poin maksimal, nggak bikin gaya sendiri, pokoknya nurut aja ke aturan gitu ya. Kalau ini saya belum pakai AI ya. Yang setelah ini saya pakai AI. Nah, dari riset ini tuh tentang solar wind hybrid renewable energy system sudah publish Bapak Ibu, sehingga tahun ini tuh saya coba diterapkan untuk penelitian terapan. Jadi nanti tuh strateginya begini Bapak Ibu. Nah, misalkan nih si paper yang terkaitnya adalah ini ya. Si paper yang terkaitnya yang nanti akan jadi penelitian terapan adalah ini, yang asalnya misalnya dari 150, nah berikutnya kan bisa 500. Nanti saya langsung ke Lampung gitu ya, karena ini risetnya ngambil studi kasus di Lampung, tinggal aja, nggak perlu rumit lagi riset fundamental karena sudah selesai. Berikutnya saya mau validasi apakah betul lokasi-lokasi yang ditemukan dari riset saya ini tuh memiliki potensi kalau solar dan angin itu bisa di hybrid. Selesai itu untuk klaim patennya ya lah, bikin prototype sistem hybrid solar dan angin di titik-titik itu, selesai. Tinggal pikniknya Bapak Ibu, jadi happy jadi peneliti itu ya. Tinggal piknik, nyari, ngukur-ngukur, laporkan hasilnya. Apalagi kalau terapan nggak harus nulis paper lagi, sudah ngejar paten sederhana lah, draft gitu ya. Ini sudah selesai. Ini ketemu titik-titik yang potensial untuk penentuan lokasi sistem hybrid ya. Harus paper ya. Ini kerjaan skripsi Bapak Ibu, skripsi mahasiswa S1 ya. Si Agil ini ya. Nah, kalau lihat dari template,
Yang 1000 kata itu sudah batas ini ya, kata kunci. Sampai peta jalan ya, 1000 kata tuh Bapak Ibu hati-hati. Tadi sudah set objeknya sampai peta jalan. Peta jalan juga cukup dengan grafis saja gambar, tapi tentunya buatkan interpretasinya ya dari gambar ini. Nggak perlu banyak-banyak juga. Kita sudah set misalnya 100 kata untuk menginterpretasi roadmap kita. Gimana kalau males gambar roadmapnya? Nanti saya punya bank gambar roadmap ada di PowerPoint, silahkan pakai. Gimana nggak sayang coba. Ya, banyak model-model roadmap itu enggak, saya mah iseng ngabuburit gambar di PowerPoint, bikin koleksi jenis-jenis roadmap gambar. Ya, saya perlihatkan informasinya ya. Template-nya Bapak Ibu, tapi edit ya, misalnya tambahin buletan atau apa gitu, biar mempermudah pekerjaan nih. Insya aman. Ya. Ini di sini gitu ya. Udah aja belum. Cicing. Saya suka lupa nih file ini di mana, tapi ada kok. Bikin makan mulu, nggak boleh. Bisa bagaimana menurunkan dengan bagaimana menurunkan harga C tapi tetap makan enak. Nanti coba tuh langsung grinder tuh miliar kasih. Bagaimana mengelola pekerjaan tapi tetap bisa jalan-jalan. Enak gue. Pakai orang luar ada iwan. Ada aja. Tahu gue oke. Nah ini yang saya maksud Bapak Ibu, nanti boleh Bapak Ibu kalau males gitu ya, nulis template roadmap ini yang saya gambar sendiri, mau pakai cara seperti apa boleh ya. Sebenarnya dari prompting yang saya siapkan juga itu sudah minta AI membuat roadmap, tapi saya sarankan jangan dipakai. Takutnya ada kebijakan kalau dicurigai gambarnya diproduksi AI, reject misalnya. Mending digambar ulang pakai PowerPoint ulang ini. Ya, karena di IT suka macam-macam, suka tiba-tiba ada aturan mencurigai kita pakai AI misalkan. Padahal kan sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Yang sampai ada reviewer yang iseng ngasih ide, coba cek gambarnya pakai AI atau enggak. Kalau dulu gitu ya, ketika saya menjelaskan metode, nah ini kan khas di generate AI ya, projectnya masih aman gitu ya, kan dengan prompt yang bagus jadi dapat detail kan. Kalau gambar ini gambar sendiri bisa 2 jam kan gitu. Ini masih boleh di proposal, tapi nggak tahu aturan sekarang, makanya saya antisipasi gambar sendiri aja, tapi terinspirasi dari
dari Copilot yang dihasilkan dari itu ya, dari generatif AI-nya boleh. Nah, sebelum lanjut, kita kan sudah sampai ke pendahuluan ya, yang 1000 kata itu latar belakang. Misalkan kita buat 400 gitu ya, atau 500, pendekatan masalah 100 sudah 600, dan opiat misalnya 100 sudah 700, kebaruan tambah 100 gitu ya. Saya kira cukup peta jalan ya. Jadi Bapak Ibu buat desain di latar belakang beberapa kata dan lain-lain itu selesai. Nah, berkaitan dengan teknik membuat roadmap Bapak Ibu, yang jelas kita bikin roadmap-nya roadmap jangka pendek saja ya, untuk 5 tahun. Nah, seperti ini. Tapi di tahun berjalan, misalnya Bapak Ibu tuh memang tahun depan tuh roadmap baru ya, saya baru niat risetnya di 2026, tapi sebelumnya ini harus wajib ada informasi riset terdahulu, judul-judul skripsi mahasiswa yang terpublish misalnya di jurnal-jurnal nasional, internasional, tuliskan di sini. Ini riset terdahulu. Bikin highlight gitu ya. Kalau saya di sini kan lebih ke nyoba-nyoba berbagai algoritma, nyoba-nyoba berbagai metode. Jadi di highlight nama-nama algoritmanya, plot sampai 5 tahun ke depan sampai kemana. Baru di bawahnya ini detail pekerjaan yang kita lakukan sampai 5 tahun berikutnya. Ini target luaran. Pokoknya setiap luaran jangan terlalu berendah hati. Semuanya Q1 ya. Namanya juga proposal. Proposal mah harus menghipnotis gitu ya, reviewer. Jangan terlihat si peneliti tidak pede gitu. Tenang, masih ada laporan kemajuan di situ, dicurhatkan kalau ada kendala. Ya. Dan berikutnya interpretasi, tidak lupa ya Bapak Ibu. Oke, sampai pendahuluan ada yang dulu pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Pak, tadi apa yang jumlah kata gambar nggak dihitung ya? Enggak, karena kan si reviewer tuh hanya ngeblok gitu kan, ngeblok jumlah kata. Kalau di Word gitu keluar ya. Tapi kan kalau gambar mah nggak gitu ya, aman. Tapi kan jumlah halaman kan dibatasi? Enggak, kalau halaman. Oh enggak ya? Jumlah kata. Prof, Ya, maka kalau dari judul ada kiat-kiat kata-kata yang menarik. kan bagus di sini tuh judul tuh sama ya, dibuat mungkin harapannya ringkas, tidak lebih dari 20 kata. Bapak Ibu juga harus nurut ya, tidak boleh ditambahin ya. Jadi sebenarnya sih sisi novelty-nya aja yang harus dimunculkan, dagangnya gitu ya. Saya tuh menonjolkan apa sih. Misalnya kalau saya di sini ya tentunya integrasi MCDM dan analisis sensitivitasnya yang saya tunjukkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menggoda reviewer gitu ya. Tapi tidak juga terlalu normatif. Biasanya kita juga sudah bingung, kok judulnya tuh biasa saja gitu ya. Saya kira nanti tuh yang review tuh satu bidang ilmu dengan kita, nantinya aspek novelty-nya itu sudah harus kelihatan. Tapi ingat ya Bapak Ibu, seluruh topik kita tuh harus cocokologi ke isu SDGs. Itu yang paling penting ya. Apakah ke energi bersih, kesetaraan gitu ya, dan lain-lain banyak. Itu penting. Ada lagi? Nah, biar nggak terlalu membosankan, masih ada waktu kan? Masih.
Masih. Oh, saya harus beresin dulu ini dulu deh. Nanti kalau yang berminat di sesi siang baru kita praktek pakai AI-nya ya. Tapi kalau bisa Bapak Ibu pakai cloud-nya yang sudah berlangganan. Biar optimal, tapi nggak juga nonton dulu aja. Nonton kalau tertarik baru beli gitu. Seharga pulsa deh 300.000 sebulan. Kalau udah beres proposalnya, cut aja nggak usah dilanjutin. Ya. Tapi saya mah tetap berlangganan dipakai nulis paper soalnya. ChatGPT kan? Cloud.ai. ChatGPT terlalu ini Pak. Kalau cloud kan peruntukannya untuk nulis. Kalau ChatGPT segala rupa bisa dikerjain gitu. Cloud.ai. Tapi sekilas saya iklan dulu ya. Bentar, linknya ada di WhatsApp. Aku baik banget langganan sama langganan yang entertain, langganan yang stadion. Nah nanti ya Bapak Ibu, ini mah kenang-kenangan dari saya, tapi mohon tidak disebar juga ya. Ini mah untuk lingkungan teman-teman baru saya. Ini ada prompting untuk menyusun proposal penelitian. Ini sudah mengakomodir panduan dikti sampai ke alat evaluasinya, berapa persen, memaksimalkan poin apa. Ini ada sampai 11 fase gitu ya. Mulai dari fase 0 ada AI untuk memvalidasi topik gitu ya. Mengapa fase ini penting, persiapan datanya harus seperti apa, Bapak Ibu tinggal baca, tinggal ikuti langkah-langkahnya, insya Allah selamat. Jadi ini bukan AI dengan prompting yang hanya 2 baris gitu. Ini mau udah riset oleh prompt engineering gitu ya, oleh prompt engineer-nya. Ini sampai ngukur, sampai nanti tuh ada keputusan topik kita tuh go atau perlu adjust atau jelek topiknya. Dia memberikan penilaian ya. Jadi nanti ada interpretasi hasil, kalau skornya lebih dari 5,6 topiknya layak gitu ya untuk kompetisi di dikti, inovasinya strong, visible gitu ya. Untuk berlangganan Tapi memang panjang, harus sabar, tapi kalau sudah paham tahapannya enak lah ya. Namanya apa Prof? Cloud ya? Cloud tadi Prof? Cloud.ai. Saya tuntaskan dulu sampai selesai ya, harusnya sampai RAB gitu. Nah, kalau metode saya kira Bapak Ibu tidak ada bedanya ya dengan cara kita menulis paper, menulis penelitian, tapi mungkin metode di sini tuh lebih ke prosedur kita dalam mulai dari perencanaan ya, pengambilan data, pengolahan data sampai ke analisis data, coba lebih bagus, bahkan diarahkan memang harus ada flowchartnya, dibuat gambar kemudian dijelaskan. Hanya yang tidak kita temukan kalau nulis paper, di metode itu kita harus membuat tabel capaian yang ditargetkan. Misalnya mulai dari pengumpulan data dan persiapan, apa targetnya diungkap, kriteria. Ini saya biar tidak boros kata, udah aja dalam bentuk gambar.
si tabelnya, biar nggak dihitung jumlah kakaknya. Plek. Dan tugas setiap anggota peneliti ini, maaf, kalau di proposal aslinya di sini ada. Nah, si pembagian tugas tim penelitinya harus diungkap juga. Dan pakai inisial aja ya, Bapak Ibu, nggak usah nama. Misalnya DEH, AGA ataupun AGC. Tugas tahun pertamanya apa, tugas tahun keduanya apa. Tapi kalau fundamental sekarang tuh bisa 1 tahun atau 2 tahun ya. 2 tahun masih bisa ya. Bapak Ibu jangan berpikir per tahun aja, langsung aja sekaligus lah. Untuk pekerjaan 2 tahun, biar nanti kalaupun harus submit ulang tahun kedua tidak capek, gitu ya. Nah, kemudian hasil yang diharapkan sama juga, yang utamanya adalah publikasi di jurnal internasional, tetap diulang lagi disebut, karena nanti dari akan di mention juga. Tapi selain itu juga kan ada hasil yang lain yang mungkin secara fisik tidak terlihat, ya, kita ungkapkan juga. Tidak perlu banyak-banyak paragraf, cukup 1 paragraf. Menurut saya ini terlalu banyak juga kakaknya, tapi setelah itu cukup. Nah, lanjut ke bagian jadwal penelitian. Bahwa jadwal penelitian itu disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan lama tahun, ya. Dan ini idealnya ya Bapak Ibu, seringkali peneliti itu polos. Pokoknya 1 tahun aja, bulan ke-1 sampai ke bulan 12. Toh cairnya bulan Juli, kita nggak boleh belanja kan, material, beli alat dan lain-lain. Tapi kalau sekarang mulainya Februari, saya kira masuk akal kalau pelaksanaan penelitiannya 10 bulan, ya. Dan kemudian nama kegiatannya Bapak Ibu jangan yang normatif-normatif, yang generik gitu ya, mau topiknya apa pokoknya sama. Harus kelihatan color masalah penelitiannya. Kan saya sering menemukan nama kegiatan rapat anggota peneliti, checklist bulan pertama, studi literatur bulan kedua. Kan itu mah obat generik gitu ya, nggak detail terhadap substansi riset kita. Nah, di kegiatan itu langsung ke substansi, misalnya identifikasi kriteria-kriteria yang dipertimbangkan. Saya sering menemukan asal-asalan menulis jadwal penelitian itu, pengambilan data, pengolahan data, rapat pengolahan data, dan kayak gitu nggak make sense lah untuk proposal. Ini harus relate gitu ya dengan metodologi kita, tahapannya terjemahkan mau dilakukan dari flowchart ini tuh perbagian mau dilakukan di bulan keberapa, ya, plek sampai ke laporan akhir. Nah, selesailah. Kalau bisa poinnya banyak ya biar kelihatan detail. Karena Bapak Ibu dari rundown ini tuh, dari jadwal kegiatan ini nanti kita bisa turunkan jadi RAB. Nah, seringkali nggak nyambung antara metode jadwal penelitian dan RAB itu kemana. Kan enak ketika kita berpikir tahapan awal ini, identifikasi kriteria-kriteria yang dipertimbangkan dalam penentuan IPCS melalui studi literatur. Oh, studi literatur ini perlu bangunan, ya, perlu asisten peneliti untuk bantuin baca paper, rangkum paper, dan lain-lain. Honor asisten peneliti sekian. Oh, kebayang. Bapak Ibu yang namanya riset itu kita manajernya ya, karena di dalam RHB juga ada honorarium untuk asisten peneliti. Jadi anak mahasiswa kita tuh digaji. Kalau mahasiswa S1 saya itu sebulan 1,5 juta. Lumayan happy Bapak Ibu. Ya. Pada happy lah. Jadi totalitasnya tinggi. Siap kulkas penuh ya dengan minuman. Kita punya dana riset, yang printer dan lainnya. Pokoknya nyaman. Nanti Bapak Ibu kalau main ke Bandung main ke web saya.
happy mahasiswanya gitu ya. Sehingga pekerjaan selesai gitu ya. Nggak perlu ditongkrongin setiap saat karena saya juga banyak kerjaan, tapi setiap jam makan siang dan lain-lain bento kita bawa ke lab makan padahal sambil ngecek kerjaan ya, karena luar biasa nih kalau kita memaksimalkan memanagenya gitu ya. Bisa aja ini tagihan saya terhadap mahasiswa ketika mulai awal identifikasi atau survei literatur ya Bapak Ibu. Nah misalkan si Farsa ini sudah selesai, dia setor ya 60 paper yang sudah dia review. Nah, tuh itu bukan pekerjaan saya. Mahasiswa tinggal ditanya, ini bisa nggak 2 bulan selesai? Dia download jurnal-jurnalnya, perlihatkan ke saya, oke, bisa. Tolong rangkum, pelan tuh selesai. Sekarang sudah under review paper SLR-nya dan ronde kedua saya bilang selesai, gitu ya. Jadi ketika kita nanti nulis dan lain-lain, ini amunisinya sudah siap, ya. Mahasiswa yang bekerja sampai begini Bapak Ibu. Nah, sampai belum tadi. Nanti itu pekerjaannya itu, nah, sampai nulis. Ini nulis kerjaan kasar mahasiswa S1 yang masih dalam bahasa Indonesia lah. Nanti kita perbaiki. Tapi minimal 80% konstruksi papernya sudah selesai, paper reviewnya. Jadi dalam satu hibah penelitian tuh 1 paper review dihasilkan, 1 paper empirisnya. Jadi 2 gitu ya. Ini hasilnya dan hasil akhirnya itu sekarang sudah di sini posisinya. Posisinya sudah di sini, ya, sudah disubmit di Cleaner Energy System. Dan ini yang tadi tabel-tabel yang sudah dirangkum mahasiswa daripada mubajir, jadikan paper SLR. Dan ini alhamdulillah tinggal sedikit lagi proses reviewnya, ya. Ini salah satu manfaat kalau kita jadi ada simbiosis mutualisme ya Bapak Ibu. Kita jangan menganggap pakai mahasiswa itu namanya eksploitasi mahasiswa. Enggak, tuh kita juga dulu waktu S2 S3 digencet promotor kita gitu kan, ya dihajar gitu. Pokoknya nurut gitu ya, memang begitu. Kita mau punya ide aja gitu. Mahasiswa yang eksekusi, yang ngolah data, tapi kita membimbingnya dengan serius gitu ya, karena sifatnya jadi bukan sebagai bos dan bawahan ya, tapi kolaborasi sifatnya ya. Ini biasanya selesailah pekerjaan kalau kita lakukan dengan cara seperti itu. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau membuat jadwal penelitian buat selengkap mungkin, per step dijelaskan mau dilaksanakan di bagian mana. Nah, yang terakhir RAB ya. Di RAB kadang-kadang kalau teman-teman ilmu sosial tuh gak bingung ya, 150 dan saya emang gak eksperimen, emang gak beli bahan-bahan kimia, ini untuk apa ya? Gitu ya. Kalau psikologi kita beli alat tes kan mahal. Oh iya, cukup ya, tapi kalau masih ada yang bingung gitu ya, ngabisinnya bagaimana. Tips yang pertama Bapak Ibu, kalau membuat RAB
si angka nominalnya itu jangan apa ya, jangan bulat gede-gede, tapi di breakdown lagi jadi bagian-bagian yang kecil, sub-subnya. Misalnya gini, fokus group discussion 15 juta, tapi di bawahnya itu tidak ada penjelasannya, itu pasti dipotong jadi 5 juta. Tapi misalkan honor narasumber pertama per jam 1 juta, jadi sekian. Honor narasumber kedua, transport lokal, transport misalnya pesawat dan lainnya, semua didetailkan. Sehingga kalaupun mau mengurangi itu rasional si reporter. Oh iya ya, tiket ke Jogja itu pakai pesawat sekian, nggak mungkin dikurangi. Tapi kalau WhatsApp sifatnya, misalnya kegiatan FGD di Yogyakarta 20 juta, pasti cuma kenakan. Jadi mending sedikit-sedikit, memang ribet sih, tapi nanti kita pengurangnya jadi sedikit. Tapi Pak, semakin rinci nanti realisasinya semakin nggak boleh bergeser. Enggak juga. Enggak juga ya? RAB itu kadang-kadang nggak harus sesuai dengan di proposal. Yang penting kan yang harus dilaporkan tuh STPJB-nya ya, apa itu tuh pajak yang untuk honor, yang lainnya mah ya. Pokoknya selama luaran terpenuhi dihapuslah dosanya. Ini yang mungkin akan dikena random sampling itu udah nggak bisa duit, luaran tidak tercapai. Jadi makanya saya tuh berpikir, nggak pernah mikirin laporan kemajuan, laporan mah kadang asal-asal juga nggak apa-apa. Tapi tonjolkan luaran, kita kejar luaran. Nah, untuk kejar luaran apa? Di bulan pertama sebenarnya udah beres, yaitu artikel review. Yang kedua, tabungan proposal itu. Jadi Bapak itu harus dibiasakan, Teknik 1 itu sudah punya data, gitu ya, sehingga tidak stres. Saya tidak pernah kena random sampling, gitu ya, karena memang luaran terpenuhi, bahkan terlampaui, bisa 2, gitu. Ya, itu strateginya, kuncinya itu. Kadang peneliti kan suka males tuh karena laporan keuangan yang jelimet ya, sama ngejar luaran yang tidak realistis, karena memang sampai jurnal Q1 bisa 2 tahun, 3 tahun. Tapi karena memang salah strategi, memulai dapat dana risetnya dari 0 gitu. Harusnya risetnya udah 80%. Kan kita udah merintisnya dengan mahasiswa gitu. Itu cara gampangnya. Misal nih Bapak Ibu, ya. Taruh saja, ini di riset 25, misalnya saya dapat grade RKI, riset kolaborasi Indonesia PTNBH. Sebenarnya luarannya hanya 1, asal Q2 minimum. Tapi kan karena berlimpah data, saya ada 3. Luaran 1, luaran 2, luaran 3. Mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Jadi dari dana itu bisa dioptimalkan. Dan enaknya ya Bapak Ibu, yang namanya periset itu harus happy. Misal begini, ya, saya mengingat Bapak Ibu ada semangat untuk bikin riset ya. Karena saya dengar ngajar di sini gajinya tinggi sehingga dosennya malas riset misalkan. Ya, tetap riset harus dikejar karena untuk guru besar harus ada track record pernah memenangkan dana hibah dikti. Ya, dan yang kedua kepuasan peneliti juga, kepuasan terhadap profesi kita bisa sharing publikasi ilmiah di jurnal-jurnal internasional, gitu ya. Yang harus dikedepankan, periset harus happy dulu. Gimana cara happy-nya, gitu ya? Misalnya dari dana riset, saya sering ajak, misalkan grup riset saya 4 mahasiswa, yuk kita kelompok, saya ongkosin dari dana riset, kan dana risetnya dari berbagai sumber. Saya sewain Airbnb gitu ya dan lain-lain. Seminggu nulis paper. Bisa. Yuk ke kita Car Free Day Sudirman. Naik bus ya. Belum pernah coba kan yang bus yang tiketnya 650. Boleh itu tuh kalau perjalanan darat pakai kelas bisnis, pakai kelas eksekutif boleh.
kan 650 uang mudah kan mengekspedisikannya. Bisa kayak kemarin RKI di Padang presentasi di laporan akhir, yuk ikut, ini masih satu happy dan dana tersalurkan gitu, meskipun tidak sesuai dengan RAB nggak apa-apa. Yang penting mah tercapai 100% atau 80%, 100%-nya tercapai, ada pertanggungjawaban. Ya, kita seringkali selalu sama ya, karena namanya juga proposal bisa berubah. Ya, jadi bawa happy ya. Kadang-kadang nakalnya saya gitu ya, karena bingung anak-anak juga kok laporan masih kurang nih. Bapak ada nggak bil-bil bekas makan sama keluarga? Ada. Anggap ini rapat gitu ya dengan tim peneliti, karena untuk ganjal-ganjal kecilnya gitu susah seringkali. Kalau sudah dapat penelitian, setiap masuk pom bensin minta ininya ya, struknya, karena itu juga ganjal-ganjal bisa. Jadi Indomaret beli kopi dan lain-lain, bilnya dibawa. Ya, karena kadang-kadang harus pas kan, itu juga bisa. Ya. Ngomong-ngomong yang hadir di sini ada yang sudah beberapa kali dapat. Baru satu kali Pak, hibah fundamental. Tahun ke? 2 tahun Bu. 1 tahun. Baru tahun Kemarin, tahun lalu. Tahun ini yang pengabdian masyarakat. Iya, boleh, gitu ya. Mudah-mudahan sekarang mah bisa semuanya bisa ya lolos. Ya. Karena memang ya harus ada kita merasakan deg-degan gitu, jadi dosen udah harus menarik kemajuan gitu. Tidak harus nulis paper gitu. Bahkan saya makan ada grup di grup riset tuh, semua pada dapat dana riset. Jadi dari dana riset tuh yuk ngumpul di mana ngerjain paper bareng-bareng gitu, jadi happy ya. Kan kalau misalnya taruh aja ke Lombok, nggak mungkin kan siang-siang jalan ke pantai, kan nanti sore ke pantainya. Nah dari pagi sampai jam 4 kerja gitu. Ya kan boleh pasti, sama Pak Dekan juga diizinkan kan. Kalau untuk desa itu kan ada libur ya kan, ngajar juga kan. Insya Allah. Ada libur semester gitu, itu bisa. Tapi tidak minta ke universitas, itu tuh dari dana riset. Bahkan yang luar biasanya Bapak Ibu yang saya rasakan hikmahnya, dari dana riset itu saya bisa menyekolahkan asisten riset saya sampai S3. Ya, ada berapa? Saya ada 4 atau 5 yang saya kasih beasiswa, tapi dia loyal gitu membantu. Pekerjaan saya selesai kan? Ya anggap itu menurut penelitiannya kan? Bisa. Gitu. Jadi enak lah gitu ya. bisa membantu yang tidak mampu tapi ingin sekolah, meskipun hanya dibayarin dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum nanti siang saya demo ini nih. Ini sebenarnya yang paling penting Bapak Ibu biar semangat ngerjain proposalnya. Nanti kita pelajari prompting ini mulai dari pengembangan konten untuk strategi pencarian. Nanti tuh jurnal yang kita butuhkan misalnya 30 artikel Q1 untuk set of the art disintesis dengan kuat, itu oleh AI juga gitu ya, itu bisa ya. Gimana, ada yang ingin didiskusikan? Kayaknya sudah gampang ya. Ini nanya sih kan, ini kan belum belajar sama Prof sebelumnya, jadi mungkin pengalaman sebelumnya, misalkan ya itu ngomongnya di kuna kalau belakangnya karena kayak gitu. Ya, jadi persiapan waktu kita dulu di pengalaman penelitian sebelumnya submit, oh ternyata luarannya belum mencapai di akhir pelaporan akhir. Nah begitu ya. Jadi statusnya mungkin
misalkan nih baru under revision atau bahkan ada yang udah submit ketolak baru submit lagi seperti itu ya. Yang statusnya seperti itu kira-kira seperti apa Prof untuk pengajuannya berikut? Ya, ini Bapak Ibu, ilustrasinya begini. Ya. Misalnya saya riset tahun 2025 di bab fundamental. Ternyata sampai akhir Desember ini tuh luaran belum tercapai atau mungkin baru submitted. Tapi memang maksimum submit kan? Ya. Submit bisa jadi rejectnya 7 kali, 8 kali, 10 kali kan? Biasa itu mah. Nah, DIK itu tidak akan mengevaluasi di akhir tahun ini bahwa luaran Bapak Ibu itu akan dievaluasi 1 tahun kemudian di Desember 2026. Artinya ketika belum tercapai di Desember ini mau masukin proposal baru belum terkunci, belum kena hukuman karena nanti tag ke-1 dievaluasinya. Kan saya juga ini lagi mengevaluasi luaran penelitian yang tahun 2024. Kalau tidak tercapai, sistem mengunci, si dosen sudah tidak bisa lagi upload usulan baru sebelum terpenuhi. Itu Pak, ringan menurut saya. Kan kalau frustasi aman mah ya udah deh Q4 gitu, yang penerbit Ukraina kayak atau penerbit Indonesia. Gampang kan kalau kita targetnya inginnya yang IP faktor tinggi, berikutnya tidak tercapai kan turunnya enak. Ya, kalau targetnya Q1 ya minimal berujung di Q2 gitu. Kalau masih enggak juga Q4 gitu kan sulit. Ya, kalau sekedar administratif ya Bapak Ibu ya gampang gitu. Tidak perlu, makanya paling enak mah fundamental sih. Enggak terlalu berat targetnya. Hanya jangan ke jurnal predator ya Pak ya. Ya, siap. Nah kadang-kadang di proposal penting untuk sombong gini, misalnya kalau di penelitian yang lain misalnya satu submit katalis riset. Nah saya sering juga berstrategi ketika ini misalnya ada kolaborasi dengan universitas yang lainnya, ada Andalas, ada 11 Maret, ada Jogja. Ketika memaparkan peta jalan, nah peta jalan grup riset kita disombongin aja di screenshot paper bagusnya. Udah, ini mah kayaknya reviewer gak usah baca. Oh gaya ada gambar Apple Newton di papernya sudah aman. Itu kalau proposal perlu sombong Bu. Ya ketika kita punya track record pernah terbit di jurnal-jurnal bagus, di screenshot aja. Hanya juga merayu. Ya, ini cara gitu seringkali saya begitu untuk bisa memperoleh dana riset dibuat seperti itu. Ya, nah, detail gitu ya. Ini semua jurnal-jurnal rujukannya juga sama terbaru dan ini lebih gila lagi. Subsitasinya sampai banyak karena ingin meyakinkan reviewer ada track record terhadap masalah yang diteliti. Jadi ini Bapak Ibu kalau seringkali kan reviewer memahami psikologis peneliti dan dibalik Bapak Ibu harus menangkap psikologis reviewer tadi. Ratusan paper proposal harus dibaca, artinya bagaimana caranya reviewer langsung tangkap informasi penting dari masalah ini dan membuat dia terpukau gitu kan ya Pak. Gini, filosofi seorang reviewer itu kalau ketemu pengusul dengan track record riset publikasi yang mumpuni sudah positif tinggi bahwa duit negara itu akan terserap dan bermanfaat kalau dijalankan oleh yang periset handal gitu. Makanya kenapa di perguruan tinggi itu kalau yang dapat dana riset itu lu lagi karena memang tambah terkekatnya tambah gitu, jadi tambah dipercaya orang ya, apalagi sudah main unsur SARA, saya nggak suka gitu ya ngasih dana riset itu hard index minimum itu udah unsur SARA gitu tapi Dikti mainnya gitu sekarang
tutup dana 500 juta itu sama, atau sekarang ada lagi hibah yang academic leadership, itu kan syaratnya minimum HINDEX di atas 15 misalkan, kan itu sudah urusan syarat. Tapi itu rekognisi terhadap peneliti yang serius gitu kan, artinya memberikan itu academic leadership itu bisa sampai 2M, fokus 2M. Nanti saya bisa ajakin bapak-bapak IPA postdoc di tempat saya 1 tahun 4 bulan sama dengan LPDP, tapi duitnya dari supervisornya, jadi kayak di luar lah gitu ya, ngundang postdoc itu bisa gitu. Jadi memang wajib ya Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu sudah sangat nyaman, dapat penghasilan nyaman, yang namanya riset tuh jangan di skip. Karena apa? Bahwa gini, mengajar di perguruan tinggi itu beda dengan mengajar di sekolah menengah. Karena fungsi dosen itu bukan mengajarkan ilmu-ilmu fundamental, bukan. Yang harus diajarkan dosen di kelas itu adalah ujung dari ilmu pengetahuan. Dan ujung dari ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh dari riset. Kan gak enak juga ya kalau kita ngajar textbook hasil gagasan orang lain yang ditransfer lagi gitu. Bagi zaman sekarang udah ada mending diskusi dengan ChatGPT. Tapi kalau kita riset, yang namanya pembelajaran jadi menarik gitu. Karena yang kita ceritakan pengalaman terkini. Ada fenomena-fenomena, misalnya riset dari hasil riset ada temuan yang di luar ekspektasi kita, bisa diobrolkan. Apalagi kalau nggak jadi pasca sarjana rame gitu kalau ngomongin masalah riset. Artinya memang ya kalau dosen mah harus riset, bahwa ketika produktif riset akan berdampak ke pembelajaran. Kualitas pembelajaran kita bisa menjadi lebih bagus. Gak enak lah kalau kita ngajar tapi baca jurnal orang gitu. Tapi kalau ngajarin dari temuan kita rame ya, jadi bunyi konten pengajaran kita ya. Kalau bisa mah setiap beres ngajar tuh kita tuh dapat standing applause dari mahasiswa karena rame gitu. Karena menceritakan temuan-temuan terkini dari riset kita. Sehingga hati-hati sekarang tuh ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, khusus untuk dosen, nanti akan ditanya malaikat, HINDEX-nya berapa? Karena itu dosen itu harus menyebarkan gagasannya, disitasi orang gitu ya. Jadi indikator masuk surga dosen itu HINDEX kan tuh. Amal jariahnya gitu ya. Itu happy kok Bu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu termotivasi untuk meningkatkan tantangan, karena memang riset itu pekerjaan yang menantang kalau menurut saya. Kalau ngajar mah semacam rekreasi lah, dari kepenatan di laboratorium, represinya ketawa-ketawa di kelas dengan mahasiswa. Ya, itu saja mungkin Pak Iwan. Kalau ada tambahan silakan, tapi nanti siang kalau ada yang ingin didiskusikan tentang draft proposalnya mangga, nanti saya juga akan berbagi cara efektifnya kalau zaman AI. Kita juga harus adaptasi dengan AI, bagaimana membuat proposal pakai generatif AI saja. Terima kasih, mohon maaf ya Bapak Ibu atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk sesi pertama kita sudah selesai. Sebentar lagi juga akan ada sholat. Nanti jam 1.30 lagi kita akan sesi klinik. Bagi yang mau hadiri atau punya proposal, ya bisa menghadiri untuk sesi yang selanjutnya. Kira itu aja Bapak Ibu.